إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma sampai pada surah Al-Falaq. Di ayat yang terakhir Allah Azza wa Jalla berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Kata beliau, al-hasidu huwa alladhi yakrahu ni'matallahi ala ghairi. Orang yang hasad adalah seorang yang membenci, yang enggak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fatajiduhu yadhiqu dzar'an idza an'ama Allahu 'ala hadzal insani bimalin aw jahin aw ilmin aw ghairi dzalik. Maka kau akan dapati orang yang hasad ini hatinya ini menjadi sempit, sesak ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada seseorang nikmat, baik itu nikmat harta ataupun nikmat kedudukan ataupun nikmat berupa ilmu atau nikmat-nikmat yang lain. Ketika dia melihat fulan mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, fulan senang, maka hatinya menjadi sesak, hatinya menjadi sempit, hasad, nggak suka orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ibarat kita beli AC, dia yang kepanasan. Ya, soalnya anunya ngadep sana, apa? Odornya, blowernya itu ngadep dia, makanya kepanasan dia. Yang kedinginan kita. Fayahsuduhu walakinnal hasad nau'an. Maka ketika itu dia dikatakan hasad. Ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dia nggak suka, maka dia sudah dikatakan hasad. Tapi kata beliau, orang yang hasad ada dua model. Nau'un yahsudu wa yakrahu fi qalbihi ni'matallahi ala ghairi, lakin la yata'arradu lil mahsudi bi syai'in, tajidhu mahmuman maghmuman min ni'amillahi ala ghairihi, lakinnahu la ya'tadi ala sahibihi. Jenis yang pertama adalah yaitu orang yang hasad. Ketika dia melihat ada orang lain mendapatkan nikmat, nggak suka dia. Orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, hatinya nggak suka. Namun tidak dia tampakkan kepada orang yang dihasadi itu. Orang yang mendapatkan nikmat tadi, dia nggak tahu kalau ternyata fulan ini hasad kepada dia. Karena disembunyikan, disimpan sama dia di dalam hati. Maka kau akan dapati dia itu gelisah. Ya, dia itu apa orang hasad itu? Sumpek. Ya, sumpek, gelisah ketika ada orang lain mendapatkan nikmat. Tapi fulan yang mendapatkan nikmat ini, dia tidak terganggu dengan
hasadnya orang ini. Karena memang dia tidak realisasikan hasadnya itu. Paham ya maksudnya? Dia disimpan dewe di dalam hati. Nah, ada jenis yang kedua, yaitu seorang yang hasad. Nah, tapi hasadnya ini dia tampakkan dengan berusaha bagaimana caranya supaya fulan ini hilang nikmatnya, atau bagaimana nikmat fulan ini berpindah kepada saya, sehingga orang yang dihasadi mengalami kerugian dari perbuatan hasad yang dia lakukan itu. Ini jenis yang kedua. Nah, kata beliau, wasyarru wal bala innama huwa bil hasidi idza hasad. Dan keburukan, musibah itu sebagaimana dalam ayat ini, min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Ada orang hasad tapi dia tidak menampakkan hasadnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah jenis yang kedua, orang yang hasad ketika dia hasad, yaitu ketika dia menampakkan hasadnya, sehingga orang yang dihasadi itu mendapatkan keburukan, mendapatkan musibah dari perbuatannya. Walihada qala idza hasad wa min hasadil hasidi al-ain allati tusibul mu'an yakunu hadzal rajul indahu karaha li ni'amillahi 'alal ghair fa idza ahassa bi nafsihi anna Allah an'ama 'ala fulanin bi ni'matin kharaja min nafsihi al-khabitha ma'nan la nastati'u an nasifahu li annahu majhul fayusibu bil 'ain wa man tasallata 'alaihi ahyanan yamutu wa ahyanan yamridu wa ahyanan yujannu. Kata beliau, dan di antara hasadnya orang yang hasad, dampak daripada hasadnya orang yang hasad itu adalah ain, ya, pandangan mata yang hasad. Allati tusibul mu'an, yang terkadang ain ini benar-benar memberikan pengaruh kepada apa yang dilihat sama dia. Nabi SAW mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu adalah hak. Ya, pandangan mata yang jelek, pandangan mata yang jahat itu bisa memberikan pengaruh kepada yang dia lihat. Tapi semuanya kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sihir itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala yudarruna bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidak akan membahayakan sihir itu kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka ain, pandangan mata yang jelek, pandangan mata yang hasad, itu juga bisa memberikan pengaruh kepada seseorang. Maka tatkala dia melihat bahwa ada fulan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ngelihat itu, maka muncul di dalam dirinya yang khabithah, ya, dirinya yang jelek, nafsunya, hawa nafsunya yang jelek, muncul di dalam dirinya hasad. Yang kalau dilihat dari sisi medis, ada penjelasannya nggak ain ini? Nggak ada penjelasannya dari sisi medis. Tapi hak ada. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Ini yang kita katakan, ada sebab yang hakiki dan ada sebab yang apa? Pernah kita sampaikan? Lupa. Ahlussunnah menetapkan sebab ada dua model. Yang pertama as-sabab al-haqiqi, dan yang kedua as-sabab al-wahmi. Sebab yang hakiki yaitu sebab yang memang ada keterkaitan dengan akibatnya, benar-benar nyambung antara sebab dengan akibat. Sedangkan sebab yang wahmi itu adalah sebab yang diduga sebab, padahal bukan sebab, nggak nyambung antara sebab dengan akibat. Tapi orang-orang banyak meyakini itu sebagai sebab. Nah, sebab hakiki ini ditetapkan dengan dua hal. Yang pertama ditetapkan dengan dalil, dan yang kedua ditetapkan dengan apa? Bukan medis, bukan cuma pengobatan toh. Dengan tajribah, dengan pengalaman atau dengan penelitian ilmiah, meskipun nggak ada dalilnya.
Tapi nyambung antara sebab dan akibat secara ilmiah nyambung. Contoh dengan dalil apa? Ruqyah. Ya, ruqyah membaca Al-Quran kepada orang yang sakit itu sebab yang hakiki atau enggak? Sebab yang hakiki, bisa mengakibatkan orang tersebut sembuh. Namun semuanya kembali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga seperti apa? Habbatus sauda, zam-zam, apalagi madu. Nggak cuma pengobatan ya, yang lain juga. Nah, termasuk diantaranya adalah al-ain. Ya, al-ain adalah sebab seseorang bisa mendapatkan keburukan. Ya, pandangan mata itu adalah sebab seseorang bisa mendapatkan keburukan, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pakai ditetapkan bukan dengan dalil, itu mirip seperti obat-obatan medis pada umumnya. Panadol itu sebab yang hakiki atau yang nyambung nggak keterkaitan sebab akibatnya? Nyambung, tapi ada dalilnya nggak? Nggak ada. Boleh kita lakukan? Boleh. Ya, atau obat-obatan yang lain, atau pakai helm ketika naik motor, atau sabuk pengaman ketika naik mobil. Ini sebab yang hakiki. Sepanjang memang tidak diharamkan sama Allah, maka boleh kita pakai. Tapi kalau diharamkan sama Allah, meskipun nyambung sebab sama akibatnya, nggak boleh kita pakai. Seperti misalnya berzina. Berzina itu sebab untuk mendapatkan keturunan. Itu nyambung atau enggak? Nyambung. Ya, tapi boleh nggak dilakukan? Nggak boleh. Meskipun nyambung, bukan berarti terus langsung boleh, enggak. Lihat dulu, ada dalilnya enggak? Babi itu sebab untuk kita mendapatkan kenyang, mengakibatkan kita kenyang, mengakibatkan lapar kita hilang. Nyambung atau enggak? Nyambung. Ya, tapi itu haram. Nah, adapun sebab wahmi yang kedua tadi, itu sebab hakiki yang nyambung. Sebab wahmi adalah sebab yang enggak nyambung, tapi orang-orang menduga itu sebagai sebab. Padahal tidak ada keterkaitan antara sebab dengan akibatnya, baik secara dalil ataupun secara tajribah. Tadi penelitian, pengalaman secara ilmiah nggak nyambung. Apa contohnya? Banyak ini. Kalau ketiban cecek maka mengakibatkan sial, celaka. Atau kalau bulan suro berarti itu apa? Ya, itu perbuatan ininya. Enggak, maksudnya keyakinannya. Kalau masuk bulan suro, itu sial, mengakibatkan sial. Ya, atau misalnya kalau pagi-pagi antum nanti beli apa gitu di pedagang-pedagang gitu, ketika pagi hari, ketika dia terima uang, terima fulus, apa yang dilakukan sama dia? Iya, laris. Ini apa? Digebras-gebras kayak gini tuh, itu adalah sebab untuk supaya dagangannya laris. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Tapi diyakini nggak sama orang-orang? Diyakini. Ya. Itu kalau dia meyakini bahwa kepuan-kepuan dia ini, gebas-gebasnya ini, yang melariskan dagangannya dia dengan sendirinya, apa hukumnya? Syirik apa? Saya ulangi pertanyaannya. Kalau dia meyakini bahwa menggebas-gebaskan uang ke barang dagangannya ini, itu adalah sebab dagangannya laris dengan sendirinya, ya, dia meyakini seperti itu, bahwa gerakan dia itu adalah melariskan dagangan dia dengan sendirinya, maka apa hukumnya? Syirik akbar. Syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini bahwa enggak, saya meyakini Allah yang ngasih rezeki itu, Allah yang melariskan itu, cuman ini ikhtiar, ya kan? Ini usaha saya supaya dagangannya laris. Nah, maka jatuhnya syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Karena dia ngarang-ngarang sebab yang Allah tidak menjadikannya itu sebagai sebab. Karena yang bikin sebab akibat cuman siapa? Siapa yang bikin hukum sebab akibat? Allah dok. Manusia nggak bisa bikin sebab akibat.
Nah ini ngarang-ngarang dewe sebab akibat. Nah kan berarti nyanyi sapa? Nyanyi Allah Azza wa Jalla. Dari situ sisi kesyirikannya. Karena syirik itu ketentuannya adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah. Menyerupakan Allah, menyetarakan Allah dengan makhluk pada perkara-perkara yang harusnya menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan maka kesimpulannya, al-ain itu hak, sebab yang hakiki. Terkadang barang siapa yang terkena ain, kata beliau, bisa sampai mati. Iya. Atau bisa juga sakit. Atau bisa juga gila. Hatta al-hasid yatasallat 'alal hadid fayuqafu ishtighaluhu wa rubbama yusibu as-sayyara bil 'ain wa tankasiru aw tata'attal wa rubbama yusibu ar-rafa'a al-ma' aw harathatul ard. Ya, banyak kata beliau orang-orang atau yang hasad ini, yang ain ini bisa menyebabkan sakit, bahkan bisa menyebabkan mobil menjadi kecelakaan, menjadi rusak. Ya, bisa juga menyebabkan tadi kegilaan, macam-macam. Ini semuanya kata beliau orang-orang yang ain, yang dia memandang dengan pandangan yang hasad, benar-benar bisa memberikan dampak kepada yang dia lihat, sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan diyakini bahwa orang yang hasad, yang memandang dengan pandangan yang hasad itu bisa mencelakakan dengan sendirinya. Nggak boleh kita meyakini demikian. Karena kalau itu keyakinannya, maka berarti masuk apa hukumnya? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyak kejadian-kejadian ain ini. Apa misalnya? Ada kawan kita itu baru ngambil motor, baru sih kinyis-kinyis motor ini, crash, dibawa ke tempat tongkrongan, ya kan? Dibawa ke tempat tongkrongan. Ketika itu banyak yang memuji-muji. Ini hasad ini juga orang-orang yang termasuk diantara ain adalah orang-orang yang memuji sesuatu, namun dia lupa memuji Allah Subhanahu wa taala atau sengaja tidak memuji Allah Azza wa Jalla. Tidak mengatakan barakallahu fiik atau mengatakan masya Allah dan yang semisal dengannya, tapi dia murni memuji-muji hal itu. Maka begitu baru belum 1 hari nih, siang ngambil, malam dibawa ke tempat tongkrongan, langsung gak bisa di starter, rusak, dibalik nonang dealeri, masih baru ini. Ya mungkin bisa saja kita katakan bahwa itu adalah ain dari orang-orang yang melihat dengan pandangan mata yang hasad dan dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong tentang motor baru, ada sebab wahmi yang dilakukan kebanyakan orang kalau beli motor baru. Didusi kembang. Ya, dimandii sama kembang itu adalah sebab yang dipercaya bisa mengakibatkan apa? Keselamatan. Nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Baik secara dalil ataupun secara tajribah, enggak nyambung. Kalau keselamatan, sebab keselamatan dengan misalnya remnya dicek atau dengan bannya dicek. Nah, kalau dengan seperti itu nyambung nggak? Itu sebab untuk mendapatkan keselamatan, nyambung. Ya, boleh. Kata beliau, fal ainu haqqun tusibu bi idznillah azza wa jalla. Maka ain itu hak, bisa mengakibatkan atau bisa mencelakakan biidznillah azza wa jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu, di antara bentuk proteksi kita dari ain di antaranya adalah dengan berzikir. Kita membentengi diri kita dengan zikir-zikir, wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Zikir pagi petang, ya, atau mungkin bacaan-bacaan Al-Qur'an. Dan bagi orang yang terkena ain itu bisa, kata para ulama, dengan dia mandi. Yang dengan dia mandi untuk menghilangkan ain.
Wa dzakarallahu azza wa jalla al-ghasik idza waqab wan naffathat fil 'uqad wal hasid idza hasad li'anna al-bala kulluhu fi hadhihi al-ahwal ats-tsalatsa yakunu khafiyan. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 hal ini di dalam surat Al-Falaq, yaitu menyebutkan al-ghasik idza waqab, apabila malam telah gelap. Ya, aku berlindung kepada Allah apabila malam telah gelap. Kemudian yang kedua, an-naffathat, yaitu penyihir-penyihir wanita fil 'uqad, yang meniupkan sihir-sihirnya dalam buhul-buhul talinya. Dan yang ketiga adalah al-hasid idza hasad, orang yang hasad ketika dia melancarkan aksi hasadnya. Allah menyebutkan 3 hal ini karena bala, musibah yang ditimbulkan oleh 3 hal ini, kata beliau, khafiyan, tersembunyi, nggak nampak. Ya, keburukan yang dimunculkan dari 3 hal ini itu khafi, tidak nampak. Al-lailu satrun wa ghasya'un wal lailu idza yaghsha yumkinu bihi syarr wa la ya'lamu bihi. Kata beliau, malam itu seperti sesuatu yang menutupi, enggak ketok. Allah mengatakan dalam surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha, apabila malam telah menutup. Ya, apabila malam telah menutup. Ketika terjadi keburukan-keburukan, maka seorang tidak tahu keburukan tersebut karena sedang tertutupi di malam hari. An-naffathat fil 'uqad aidan as-sihr khafiyun la ya'lam. Demikian juga penyihir-penyihir ketika meniupkan pada buhul-buhul talinya, maka sihir-sihir itu adalah khafi, tersembunyi, tidak diketahui oleh orang. Al-hasid idza hasad al-a'in aidan khafiyun ta'ti al-'ain min syakhsin tadhunnu annahu min ahabbin nasi ilaik wa anta min ahabbin nasi ilaihi wa ma'a dzalika yusibuka bil 'ain. Demikian juga pandangan mata yang hasad, ain. Terkadang kata beliau, seseorang datang kepada Anda, engkau meyakini, engkau menduga bahwa fulan ini yang datang ini adalah orang yang paling kau cintai. Demikian juga dia menampakkan diri sebagai orang yang mencintai dirimu. Namun kau nggak sadar kalau pandangan matanya ini adalah pandangan yang hasad, yang ain. Nggak ketok. Ya, pikirnya khair ini fulan ini, masya Allah, sohib sama ana. Ya kan, sohib plek kental sama ana. Nggak tahu matanya ini ternyata mata yang hasad, menginginkan nikmat yang kita dapatkan dari Allah hilang. Ya, kita nggak tahu. Maka 3 hal ini semuanya tersembunyi. Walihadas sabab khassallahu hadhil umur ats-tsalatsa. Oleh karenanya karena sebab itulah Allah mengkhususkan 3 perkara ini. Al-ghasik idza waqab wan naffathat fil 'uqad wal hasid idza hasad. Wa illa fahiya dakhilatun fi qawlihi min syarri ma khalaq. Dikhususkan sama Allah 3 hal ini karena memang tadi perkaranya itu tersembunyi. Kalau enggak, maka cukup dengan ayat sebelumnya, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Sudah cukup, selesai. Ya kan? Surat Al-Falaq itu singkatnya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Selesai. Ayat setelahnya itu mencakup ayat tadi, mencakup ayat min syarri ma khalaq. Masuk di dalam ayat itu harusnya. Apa itu? Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila gelap. Loh, masuk kan ayat sebelumnya kan? Itu juga makhluk Allah juga, keburukan makhluk Allah. Naffathat, penyihir-penyihir, masuk juga makhluk Allah yang buruk. Kemudian hasad, apabila dia telah hasad, masuk pada keburukan-keburukan min syarri ma khalaq itu.
Tapi kenapa disebutkan sama Allah tadi? Karena kekhususan 3 perbuatan tadi, yaitu keburukan yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh manusia. Fa idza qala qail, kalau ada yang bertanya, ma huwa at-tariqu litakhallusi min hadhihi syururi tsalatsah? Apa jalan yang ditempuh untuk bisa keluar, meloloskan diri dari 3 perkara tadi? Ya, dari kejelekan-kejelekan 3 hal tadi. Qulna at-tariqu litakhallus an yu'alliqal insanu qalbahu bi rabbih. Jalan keluar untuk bisa terhindar dari 3 hal tersebut adalah, yaitu hendaklah seseorang mengikat hatinya dengan Rabb-nya, senantiasa connect dengan Rabb-nya. Itu tadi dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa yufawwidu amrahu ilaihi, dan dia sandarkan segala urusannya, ya dia serahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu bukan kemudian dia tidak mengambil sebab, tetap dia mengambil proteksi-proteksi. Makanya disebutkan di sini hatinya senantiasa bergantung kepada Allah. Nah, ini ikhtiarnya dia. Ini sebab dia mencari keselamatan supaya bisa terhindar dari ain, atau bisa terhindar dari sihir, dari terhindar dari keburukan-keburukan malam. Itu usahanya adalah dengan dia berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Namun hasilnya bagaimana? Baru kemudian wa yufawwidu amrahu ilaihi, disandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang orang yang sudah membaca zikir, terkadang bisa nggak kena sihir? Bisa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok bisa kena sihir? Ya, karena memang orang yang membaca zikir atau orang yang melakukan proteksi tertentu, itu mirip seperti obat, kata para ulama. Ya, mirip seperti obat. Obat itu, apakah orang yang minum obat jamin dokternya langsung sembuh? Ya, nggak jamin. Tergantung kondisi pasiennya. Ini obat ya, kita bicara obat secara medis. Terkadang ada orang-orang yang memang kondisi tubuhnya itu nggak cocok dengan obat yang diberikan sama dokter itu. Apa istilahnya itu? Wis menter orangnya, sudah kebal. Dosisnya harus apa? Mungkin harus lebih lagi, baru obatnya itu berfungsi. Tapi kalau diminum sama orang lain dengan dosis segitu, cukup enggak? Cukup, bisa menyembuhkan. Tapi kenapa fulan ini kok obatnya sama, dosisnya sama, kok nggak sembuh? Iya, karena kondisinya dia, tubuhnya dia sudah beda dengan tubuh orang lain. Dia butuh dosis yang lebih tinggi. Kan gitu kan? Ya. Nah, sama ruqyah juga demikian, zikir juga demikian. Terkadang bisa melindungi seseorang dengan izin Allah. Terkadang orang sudah zikir, sudah wirid, ya, tapi tetap dia kena sihir, kena hasad. Kenapa kok berbeda? Tergantung dari kondisi hati orang tersebut. Ada orang-orang yang memang dia berzikir, bukan cuma lisannya saja yang berzikir, tapi hatinya benar-benar paham dengan apa yang dia ucapkan, benar-benar hatinya mengikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang berzikir cuman apa tok? Cuman lisan tok, hatinya kemana? Oh, hatinya apa? Yang mikiri fulus, mikiri kerjaan, mikiri harim lah, mikiri apa? Ya, padahal lisannya apa? Lisannya berzikir. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, afdhaludz dzikri ma wata'al qalbul lisan. Sebaik-baiknya zikir adalah apa yang connect antara kolbu, hati dengan lisan. Ya, dibaca oleh lisan dan dipahami oleh hati. Itu zikir yang paling afdol dan yang paling anfa', yang paling bermanfaat. Ya, jadi nggak usah menyalahkan Allah. Ya, kau ini kena ain, wingi kena ain, saya kena ain, bendino kena ain. Iya, padahal saya ini sudah zikir. Kok nggak mempan zikirnya ya? Bukan zikirnya yang nggak mempan, tubuhmu, kondisimu yang memang belum siap menerima zikir tersebut. Sama seperti obat. Jangan bilang obatnya kok nggak mempan dok. Bukan obatnya yang salah. Siapa?
tubuhmu yang memang nggak mau menerima obat tersebut. Ya, maka ruqyah juga demikian. Ya, jangan suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Jangan terus, wah katanya zikir ini bisa memproteksi kita, bisa melindungi kita. Mana? Saya sudah zikir, tapi ternyata kok tetap kena sihir, kok tetap kena keburukan-keburukan. Enggak, bukan zikirnya yang keliru, tapi kondisi tubuh kita, hati kita yang memang lalai dari zikir tersebut. Kata beliau, wa yuhaqqiqut tawakkul 'ala Allah, merealisasikan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yasta'milul awrad asy-syar'iyyah allati biha yahsunu nafsahu wa yahfadhuha min syarri haula. Dan hendaklah dia menggunakan wirid-wirid yang syar'i, ya, bukan wirid-wirid yang bid'i atau wirid-wirid yang syirki, naudzubillah. Nah, wirid-wirid yang syar'i apa? Yaitu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang sahihah, bukan wirid-wirid karangannya orang-orang. Ya, wirid-wirid yang dikarang oleh sebagian orang, baca ini 3 kali, meskipun itu dari ayat Al-Quran, tapi rangkaiannya dari mana? Ngarang dewe. Ya, oh kau sakit apa? Sakit flu. Nah, kalau flu ini, itu resepnya adalah membaca Al-Kautsar 10 kali di saat waktu ini, kemudian ditambah dengan membaca akhir surat ini sekian kali, ditambah dengan membaca ini sekian kali. Betul, semua itu dari Al-Quran. Tapi ketika digabung menjadi satu, kemudian dikatakan itu adalah wirid atau zikir untuk penyakit ini dan ini, maka jatuhnya apa? Bid'ah. Ya, ini jatuhnya bid'ah, bukan syirik. Ya, karena dia mengarang-arang sendiri urutan-urutan, bilangan-bilangan, mengikat suatu ayat, mengikat suatu ayat doa di dalam Al-Quran yang Nabi SAW tidak mengajarkan demikian. Ya, Nabi SAW tidak mengkhususkan demikian. Tapi kalau dia wirid-wiridnya dengan meminta, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini baru wirid-wirid yang syirik. Ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya kan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemanggilnya saja sudah bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka iya, kalau yang seperti ini wirid-wiridnya itu terhitung syirik, meskipun manusia mengatakan ini tawassul, bukan syirik, tetap itu dikatakan syirik. Maka dia menggunakan wirid-wirid yang syar'iyah yang dengannya bisa membentengi, itu menjadi sebab dia terjaga dari keburukan-keburukan yang disebutkan tadi. Wa ma kathural umur wa ma kathural amru fin nasi fil awana al akhir minas saharati wal hasad wa ma ashbaha dzalika illa min ajli ghaflatihim anillahi. Dan berapa banyak perkara-perkara yang terjadi di zaman kita sekarang ini, masalah-masalah, banyak manusia kena sihir, banyak manusia yang kena ain, kena pandangan yang hasad atau yang semisal dengannya. Kenapa? Bukan gara-gara sihirnya yang kuat, ya, bukan gara-gara dukunnya yang pinter ketika menyihirnya, tukang sihirnya yang hebat, bukan. Gara-garanya adalah targetnya yang dhaif, targetnya yang lemah. Ya, kaum muslimin juga dikalahkan oleh orang-orang kafir, bukan karena orang-orang kafirnya yang hebat, bukan karena persenjataan mereka yang kuat, enggak, tapi kaum musliminnya yang lemah. Ya, maka juga sihir itu juga demikian. Sihir adalah sesuatu yang senjata syaitan yang lemah sebenarnya. Sihir ini cuman selemah-lemahnya senjata, kalau digunakan untuk menyerang orang yang lemah, maka bisa melukai enggak? Silet. Nah, silet ini senjata yang remeh atau enggak? Senjata yang remeh. Digunakan untuk melukai orang yang memang dhaif, yang memang lemah. Bisa melukai enggak siletnya? Nemen bisanya. Enggak perlu harus dengan pisau, enggak perlu harus dengan pedang, enggak perlu. Dengan senjata silet saja bisa untuk melukai kalau orangnya itu dhaif, kalau orangnya lemah.
Maka kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, lalai wa dha'fu tawakkulihim 'ala Allah azza wa jalla. Lemahnya tawakalnya dia kepada Allah azza wa jalla. Wa qillat isti'malihim lil awradi syar'iyyah allati biha yatahassanun. Dan sedikitnya dia menggunakan wirid-wirid, jarang wirid. Ya, jarang berzikir wirid yang syar'i, yang padahal wirid itu bisa membentengi dia. Wa illa fanahnu na'lam annal awrada syar'iyyah hisnun mani'un. Padahal kita tahu bahwa wirid-wirid yang syar'i tentunya itu adalah benteng yang bisa mencegah kita dari segala macam keburukan, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hal tersebut, memberikan proteksi kepada kita kalau kita benar-benar tadi connect antara hati dengan lisan yang kita zikirkan tadi. Makanya ada Syekh Ali bin Wahab Al-Qahtani menulis kumpulan zikir-zikir yang judulnya diberi judul Bentengnya Seorang Muslim. Apa namanya bahasa Arabnya? Hisnul Muslim. Ya, hisn artinya benteng yang melindungi seorang muslim itu. Nah, itu berisi zikir-zikir, wirid-wirid yang syar'i. Itu syar'i ya, karena disebutkan dalil-dalilnya, referensinya ini dari hadis atau dari ayat. Nah, kalau memang ada ikatan bilangan tertentu dan dibaca di waktu tertentu, maka tetap itu juga berdasarkan dalil-dalil yang syar'i juga. Ya, zikir pagi dan petang dibaca waktu pagi, zikir petang dibaca waktu petang, sekian kali dan sekian kali, itu semuanya ada dalilnya. Kata beliau, zikir atau wirid-wirid tersebut adalah benteng yang kokoh, asyaddu min saddi Ya'juj wa Ma'juj, lebih kokoh daripada temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, temboknya Ya'juj dan Ma'juj yang dikisahkan oleh Nabi SAW, bendino dibolongi sama mereka, balik-balik besoknya nutup lagi, dibolongi lagi, ya, kemudian besoknya mau dilanjutkan ternyata nutup lagi, sampai ketika menjelang hari kiamat mereka mengatakan insya Allah, ya, besok kita akan lanjutkan pekerjaan kita. Maka akhirnya tetap ini benteng yang kuat ini kalah jika dibandingkan dengan wiridnya seorang muslim. Ya, wirid seorang muslim. Cuman kadang gitu, mosok sih wirid ngene tok bisa melindungi kita dari syaitan. Nah, tapi katanya ngono sih, coba jajal sih, loh, gak jajal-jajalan katanya. Iya, ketika kita singgah di suatu tempat yang katanya angker, ya katanya singit gitu kan, kita sudah diajarkan wirid-wirid a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Ya, itu membentengi kita dari gangguan-gangguan syaitan. Sudah ucapkan itu. Tapi kadang seorang ragu ketika membaca hal ini. Tenanan taiki dilindungi. Tenanan isok ta. Masih ada apa? Masih ada ketakutan dalam dirinya, enggak percaya. Tapi coba kalau dikasih sesuatu dari dukun untuk melindungi, pede dia. Ya kan, dikasih apa bawang tadi, dikasih apa gitu sama dukun ya, pede dia. Ya, lebih pede sama pemberian dukun daripada pemberian Allah Azza wa Jalla. Ini terkadang sudah mengucapkan zikir, saya sudah mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tamat, tapi saya diganggu sama setan, Ustaz. Ya, bukan setan sing kuat. Memang ente yang dhaif, memang ente yang lemah. Saya sudah baca itu, kenapa kok enggak bermanfaat? Iya, karena hatimu yang memang tidak siap, tidak yakin dengan zikir tersebut. Nah, maka kata beliau itu lebih kuat sejatinya daripada bentengnya Ya'juj dan Ma'juj kalau kita tadi benar-benar ya meyakini hal tersebut. Lakin ma'al asaf anna katsiran minan nas la ya'rifu an hadhil awrad syai'an. Namun sangat disayangkan kebanyakan manusia tidak tahu wirid-wirid ini. Enggak paham wirid-wirid tersebut. Wa man 'arafa faqad yaghfulu katsiran. Kalaupun ada yang tahu wirid-wirid yang bisa membentengi seseorang dari ain, dari sihir, kalaupun ada yang sudah tahu wirid-wiridnya, tapi dia lalai, tapi dia tidak menggunakannya. Padahal
Ya, tahu dia, tapi dia tidak membacanya. Wa man qara'aha faqalbuhu ghairu hadir. Kalaupun tahu dan dia baca, namun hatinya tidak connect dengan apa yang dia baca. Ya, jadi tingkatannya ada yang banyak yang nggak tahu wirid-wirid itu. Taunya kalau ingin bisa terlindungi dari sihir, ya kau datang ke tukang sihirnya, ya kan? Kebanyakan orang taunya kan gitu kan. Gimana cara kita bisa terlindungi dari sihir? Gimana caranya? Ya datang ke tempat sihirnya, minta perlindungan. Sebagaimana kita kalau ingin terlindungi dari kecelakaan, ya datang ke tempat-tempat yang berkaitan dengan motor tadi. Ya, maka pergi ke dukun. Kebanyakan orang taunya gitu. Nanti dikasih mantra-mantra, jampi-jampi sama dukunnya, atau dikasih benda-benda jimat-jimat yang bisa memproteksi dia dari sihir. Ya, banyak orang-orang seperti itu. Nah, sedikit yang mengetahui wirid-wirid syar'i. Nah, ada yang sudah tahu wirid-wirid syar'i, tapi gak tahu di apa no? Gak tahu diwoco. Sudah tahu wirid-wirid yang syar'i, tapi gak pernah dibaca. Nah, ada yang baca, tapi hatinya tidak hadir, hatinya tidak connect. Wa kullu hadza naqsun, semuanya itu adalah kekurangan dari manusia tersebut. Walau anna an-nasa ista'malul awrada 'ala ma ja'at bihi syari'atu la salimu min syururin katsirah. Seandainya seseorang dia menggunakan wirid-wirid yang datang dari syariat ini, maka sungguh mereka akan selamat dari keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang sangat banyak menimpa umat ini. Ya, banyak keburukan-keburukan yang menimpa umat ini, umat Islam ini. Itu salah satu sebabnya adalah karena jauhnya mereka dari wirid-wirid dan zikir-zikir yang syar'i. Ya, kalau zikir-zikir wirid-wirid yang bid'ah, yang syirik banyak, itu justru sebab musibah, itu sebab bala. Ya, sebab musibah adalah syirik kepada Allah dan berpaling dari sunnah Nabi alias bid'ah. Kebalikannya, sumber sebab kejayaan umat adalah dengan tauhid dan dengan ittiba' as-sunnah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Tapi jamaah, saya kira yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut ke tafsir surah An-Nas. Ya, kita sampai pada tafsir surah An-Nas. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.